Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Siti Madinah dari kelas 11.1. Menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Menganalisis peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada peran berbagai pihak yang membantu dan mendorong peristiwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Beberapa tokoh pemuda menculik Soekarno dan Hatta, membawanya ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Adapun beberapa tokoh pemuda tersebut diantaranya Soekarni, Aidit Wikana, dan Chairus Saleh yang merupakan bagian dari perkumpulan Menteng 31. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena menurut pada pemuda saat itu adalah saat-saat yang tepat karena waktu itu Jepang kalah dalam Perang Pasifik setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bung Karno sebagai perwakilan golongan tua bersikukuh untuk menunggu izin dari Jepang dan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI, sedangkan kaum muda sudah tidak sabar untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu PPKI. Pada waktu itu di Jakarta, golongan muda berniat untuk mengambil alih kekuasaan, namun rencana itu tidak berhasil karena sebagian dari tentara peta tidak setuju dan menentang rencana kudeta tersebut. Akhirnya, jalan diskusi dengan golongan tua pun diambil oleh golongan muda. Setelah diskusi panjang di Rengas Dengklok, tepatnya di rumah kediaman di Jau Kisiong yang merupakan seorang Tionghoa di Rengas Dengklok, akhirnya disetujuilah bahwa besok akan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya mereka membawa dari Rengas Dengklok ke Jakarta untuk persiapan kemerdekaan. Bendera disiapkan dan dijahit oleh Fatmawati dengan bahan seadanya yang disebut dengan bendera pusaka. Dan tepatnya tengah malam menjelang 17 Agustus 1945, seluruh rombongan tiba di Jakarta. Awalnya rombongan akan berkumpul di Hotel Indonesia dan akhirnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju kediaman Laksmana Maeda dan disanalah mereka mulai merumuskan teks proklamasi. Saat itulah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno diketik ulang oleh Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik. Keesokan paginya, proklamasi kemerdekaan yang semula akan diadakan di lapangan Ikada berubah tempat ke kediaman Soekarno di Jalan Pengesangan Timur nomor 56 karena tentara Jepang sudah banyak yang berjaga di lapangan Ikada. Dan tepatnya pada pukul 10 WIB, Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, bendera yang dijahit oleh Fatmawati pun dikibarkan. Makna yang tersirat dari kejadian Rengas Dengklok yang bisa kita ambil dan proklamasi kemerdekaan RI diantaranya adalah bahwa bangsa ini harus memiliki kebersamaan untuk menjadi lebih kuat dan lebih besar, yang tua maupun yang muda harus saling berpegangan tangan guna kepentingan bangsa dan negara. Yang tua mengayomi dan yang muda menghormati. Makna proklamasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, makna kemerdekaan terhadap kehidupan sosial. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan wujud total dari keinginan bangsa Indonesia yang berpola dan bisa diperinci menurut fungsi-fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, yaitu kebutuhan untuk merdeka. Maka pada saat itu proklamasi kemerdekaan menjadi pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial dan merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma
saling berkait yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan teori dari Konserningrat mengenai pola pikir, pola tindak, dan fungsi sistem sosial budaya. Yang kedua, makna kemerdekaan terhadap budaya. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berdasarkan pada teks proklamasi kemerdekaan, makna bahwa sistem sosial budaya Indonesia memenuhi pola pikir atas budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Negara Persatuan Indonesia, yaitu jelas tersirat dan dari proses hingga terlaksanaannya proklamasi. Secara tersirat dapat dilihat dari proses perencanaan proklamasi, di mana golongan muda dan golongan tua bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi bangsa walaupun banyak perbedaan. Yang C. Negara Indonesia adalah negara yang berbudaya demokrasi. D. Berdasarkan berlandaskan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang E. Budi pekerti dengan memegang teguh cita-cita yang luhur. Yang ketiga, makna kemerdekaan terhadap kehidupan ekonomi. Pada periode tahun 1945 sampai 1950, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan adanya blokade dari Belanda, kosongnya kas negara, dan jaga sebagai imbas dari warga sistem ekonomi dari Jepang yang masih melekat pada bangsa Indonesia. Langkah-langkah strategi guna mengamankan perekonomian bangsa Indonesia pun diambil oleh pemerintah. Di antaranya dengan membuat Bank Indonesia, melakukan pinjaman nasional, dan banyak sekali bangsawan dan raja-raja di tanah air yang menyumbangkan hartanya untuk modal jalannya pemerintahan pada waktu itu. Dan pemerintah pun membentuk Indonesia pola dagang yang langsung berhubungan dengan negara luar, membentuk Indonesian Office dan menyusun konsep pertahanan ekonomi Indonesia yang akhirnya lambat laun efek positif atas usaha pemerintah ini bisa dirasakan. Yang keempat, makna kemerdekaan terhadap kehidupan politik. Perubahan dan pembaharuan dari kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan terus bergulir. Pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakan rapat PPKI yang mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia, dan dilanjutkan dengan beberapa usaha pembenahan di bidang politik seperti penyusun dan pengesahan Undang-Undang Dasar, pembentukan kabinet, pembagian wilayah RI, dan sebagainya. Perbedaan pendapat dan pandangan politik serta hasrat untuk berkuasa menjadi kendala bagi bangsa yang baru lahir ini. Namun perlahan tapi pasti, bangsa Indonesia terus menguatkan keberadaannya guna mencapai cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang makmur dan berkeadilan sosial. Yang kelima, makna kemerdekaan terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Dahulu, akses pendidikan bagi masyarakat pribumi masih belum merata. Kemerdekaan Indonesia tentunya memiliki makna mendalam bagi pendidikan dunia. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh dunia, pembangunan bidang pendidikan pun digalangkan. Peran tokoh terpelajar tanah air dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat terlihat dari munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional yang mulai subur sejak tahun 1920-an, seperti perguruan taman siswa yang menjembatani kesenjangan hak pendidikan antara kaum pribumi dan Eropa, atau Budi Utomo, yang merupakan tempat lahirnya peran tokoh pembangunan nasional. Lembaga pendidikan tinggi mulai tumbuh pesat pasca kemerdekaan Indonesia. Nama kampus yang semula mengadopsi bahasa Belanda pun perlahan diubah. Tingginya angka pertumbuhan institusi pendidikan tinggi di Indonesia pun berbanding lurus dengan partisipasi warga Indonesia dalam menempuh pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil
dari proklamasi kemerdekaan, yaitu proklamasi kemerdekaan tidak lahir begitu saja. Ada perjuangan dan pengorbanan besar di balik itu semuanya. Berbagai perubahan terjadi di berbagai sisi kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi lebih kokoh dalam kebersamaan dengan adanya proklamasi kemerdekaan yang didukung dan dilaksanakan dalam Kebinekaan Tunggal Ikaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.